Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inas Kamila dari Prodi PIAUD semester 3. Di sini saya akan menjelaskan makalah saya yang berjudul Peserta Didik Perspektif Hadis. Ada 3 poin yang akan saya bahas, yaitu A. Metode pendidikan Islam dalam perspektif hadis, dan yang B. Hakikat pendidikan Islam dalam perspektif hadis, dan yang C. Faktor pendidikan Islam dalam perspektif hadis. Baik, langsung saja kita menuju poin yang A, yaitu metode pendidikan Islam dalam perspektif hadis. Dalam proses pendidikan Islam, salah satu faktor terpenting untuk tercapainya tujuan pendidikan adalah dengan metode pendidikan yang baik dan tepat. Sehingga bisa dikatakan kedudukan sebuah metode sangatlah signifikan. Sebaik apapun tujuan pendidikan, jika metode yang digunakan tidak tepat, maka tujuan tersebut akan sulit tercapai dengan baik. Sebuah metode akan mempengaruhi sampai tidaknya suatu informasi secara lengkap atau tidak. Bahkan metode sebagai seni dalam mentransfer ilmu pengetahuan dianggap lebih penting dengan materi itu sendiri. Ini sesuai dengan hikmah yang selalu diingatkan kepada para pendidik, yaitu metode jauh lebih penting daripada materi. Oleh sebab itu, pemilihan metode pendidikan harus dilakukan secara cermat, disesuaikan dengan berbagai faktor terkait sehingga hasil pendidikan dapat memuaskan. B. Hakikat pendidikan Islam dalam perspektif hadis. Hakikat materi dalam pendidikan agama Islam adalah sesuatu yang menjadi bahan yang telah dipikirkan, dibicarakan, dikarangkan, diceritakan, atau disampaikan, yang berhubungan dengan pelajaran dan pembelajaran sebagai bagian dari muatan kurikulum pendidikan yang didasarkan pada Al-Quran dan hadis. Pendidikan Islam merupakan suatu upaya untuk menjadi manusia muslim dengan seutuhnya dan untuk mengembangkan seluruh potensi yang ada. Maka dari itu, pendidikan Islam merupakan pendidikan iman dan amal, dengan kata lain di dalamnya terdapat pendidikan tentang diri sendiri dan pendidikan tentang masyarakat. Seseorang yang harus dijadikan suri tauladan dan gambaran adalah Nabi Muhammad sebagai pendidik yang ideal, yang peka dalam setiap objek yang dihadapi, dengan artian bahwa Nabi tidak menyesuaikan dengan keinginan pribadinya dan tidak juga memukul ratakan, melainkan dengan menyesuaikan dengan tingkat kapasitas serta dengan memperhatikan kepribadian para siswa ketika proses pembelajaran, sehingga bahan ajar yang dijelaskan dan disampaikan lebih diterima dan lebih mudah dipahami oleh para siswa. C. Faktor pendidikan Islam dalam perspektif hadis. Faktor tersebut meliputi 5 faktor, yaitu faktor pertama, faktor tujuan pendidikan. Yang kedua, faktor pendidikan. Ketiga, faktor peserta didik. Keempat, faktor alat pendidikan. Dan yang kelima, faktor lingkungan pendidikan. Yang pertama, faktor tujuan pendidikan. Pendidikan tidak dapat dipisahkan dengan tujuan yang akan dicapai. Tujuan adalah suatu yang diharapkan tercapai setelah suatu usaha dan kegiatan selesai. Karena pendidikan merupakan suatu usaha atau kegiatan yang berproses melalui tahap-tahap dan tingkatan-tingkatan, tujuannya bertahap dan bertingkat. Maka dapatlah dikatakan bahwa kegiatan pendidikan dapat berlangsung dengan baik dan terarah jika ada tujuan yang hendak dicapai. 2. Faktor pendidik. Faktor pendidik merupakan salah satu komponen yang penting yang harus mendapat perhatian karena tinggi rendahnya kualitas ditentukan oleh kualitas sebagai guru atau pendidik. Yang ketiga, faktor peserta didik. Peserta didik juga merupakan komponen yang utama dalam pendidikan, karena tanpa adanya peserta didik, maka pendidikan tidak akan berjalan dan nilai kebudayaan yang ingin diwariskan kepada generasi selanjutnya akan sulit terwujud. Yang keempat, faktor alat pendidikan. Dalam kegiatan pendidikan, diperlukan berbagai alat pendidikan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Alat pendidikan meliputi segala sesuatu yang dapat membantu proses pencapaian tujuan pendidikan.
Secara garis besarnya, alat pendidikan yang utama dalam pendidikan Islam adalah teladan, persahabatan, nasihat, dan peringatan. Alat tersebut digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing. Alat-alat pendidikan tersebut digunakan semasa hayat Rasul dan dapat digunakan secara tepat sesuai dengan tujuan pendidikannya, yakni untuk menjadikan manusia bertauhid dan berakhlak karimah. Yang kelima, faktor lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan di sini diartikan sebagai segala sesuatu yang berada di luar diri individu, yang memberikan pengaruh terhadap perkembangan dan pendidikannya. Lingkungan memberikan pengaruh kepada perkembangan anak. Pengaruh yang diberikan oleh lingkungan bersifat tidak sengaja. Artinya, lingkungan tidak ada kesengajaan tertentu di dalam memberikan pengaruhannya kepada perkembangan anak.